Bayangkan skenario ini untuk Anda. Ada seseorang yang berhasil menguasai sebuah kota besar dari balik layar. Oke, penguasa bayangan gitu ya. Bener banget. Dia ini jadi triliuner, terus mengendalikan berbagai bisnis gelap, ditakuti oleh politisi tingkat atas, dan bahkan bergaul santai sama preman kelas kakap. Wah, profil yang cukup mengerikan sini. Iya kan? Nah, ngelihat profil kayak gini, Anda mungkin mikir, oh orang ini pasti produk dari dinasti konglomerat, atau seenggaknya punya latar belakang militer dengan strategi politik yang jenius, gitu. Masuk akal sih kalau orang mikir gitu. Tapi, gimana kalau ternyata seluruh kekaisaran dan kekuasaan absolut ini terbangun murni karena Karena sebuah kesalahpahaman. tepat kesalahpahaman dari orang-orang sekitar tentang nama panggilannya dan salah baca singkatan gelar di batu nisan ayahnya? Astaga, cuma karena itu? Ya, cuma karena itu. Jadi hari ini di program Berbicara Naskah, kita nggak lagi bahas berita politik biasa ya. Oke, mari kita bedah naskah ini sekarang. Setuju. Kita akan melakukan eksplorasi mendalam terhadap sebuah naskah monolog karya Harmana HMT. Judulnya Aku Sang Presiden kan? Betul banget. Naskah ini tuh menarik banget karena misi kita hari ini adalah membedah anatomi kekuasaannya. Kita akan lihat gimana kebohongan publik dibangun dan ujungnya kejatuhan tragis dari karakter utamanya. Karakter fiktif yang namanya Gustiar Sarifudin ya, atau yang lebih dikenal sebagai Gusar. Iya, karakter ini sangat kompleks. Naskah ini pada dasarnya adalah studi karakter yang brutal banget tentang manipulasi massa. Brutal gimana tuh maksudnya? Jadi yang bikin Gusar ini memikat buat dianalisis adalah dia tuh bukan monster yang tiba-tiba jatuh dari langit gitu loh. Oke, jadi ada proses pembentukannya ya? Bener, dia dibentuk oleh kondisi sosial yang sangat ekstrem. Terus, dari situ dia nyadar satu kelemahan fatal manusia. Apa tuh? Orang-orang tuh sebenarnya suka dibohongin, asalkan kebohongannya dikemas dengan otoritas. Wah, iya. Itu kerasa banget pas kita baca kalimat-kalimat awal monolognya sih. Arogan banget kan? Parah. Rasanya kayak ditampar arogansi murni. Dia tuh ketawa sinis ngelihat masyarakat di sekitarnya. Kayak ngerendahin gitu ya? Benar. Dia dengan santai nanya kenapa orang-orang tuh bodoh banget dan gampang dikendalikan. Tapi pas kita gali lagi, Ternyata arogansi itu cuma topeng. iya. Karena latar belakang aslinya si Gustiar Sarifudin ini sama sekali nggak ada hubungannya sama kekuasaan elit. Jauh banget dari itu. Naskah ini melukiskan potret kemiskinan ekstrim yang benar-benar ngebentuk trauma psikologisnya dia. Emang sedrastis apa sih kemiskinannya? Dia tuh lahir dari ayah yang profesinya cuma buruh tani dan ibunya juru masak. Di masa kecilnya, Gustiar ini hidup dalam bayang-bayang kelaparan yang konstan. Wow. Di naskahnya dideskripsikan secara gamblang loh. Makanan dia sehari-hari tuh cuma bubur nasi, itu pun dicampur jagung atau singkong biar banyak. Ya ampun, buat ganjel perut doang ya berarti? Iya, lauknya juga sebatas jantung pisang, sambal, atau kalau lagi beruntung ya ikan asin. Nggak ada protein hewani kayak ayam atau daging gitu? Boro-boro. Makan telur aja buat dia adalah kemewahan luar biasa yang cuma bisa dihitung pakai jari sebelah tangan dalam setahun. Setahun cuma makan telur kurang dari 5 kali? Gila sih. Makanya, kemiskinan yang merendahkan martabat inilah yang jadi motor penggeraknya. Dia benci banget sama identitas aslinya. Karena nama Gustiar Sarifudin itu ngingetin dia sama rasa lapar ya? Betul. Nama itu bersinonim dengan ketidakberdayaan, makanya dia ganti identitas. Nah, penolakan identitas ini yang ngebawa dia pada manuver manipulasi yang menurut saya tuh Nggak masuk akal. sangat gak masuk akal. Tapi anehnya berfungsi gitu loh di dunia nyata. Gimana tuh prosesnya? Kan dia punya nama panggilan Gusar. Nah, di Indonesia khususnya di kultur Jawa, kata Gus itu punya bobot sosial dan spiritual yang gede banget kan? Oh iya benar, gelar untuk anak kiai kan, kayak almarhum Gus Dur gitu. Persis. Gusar ini nyadar, ternyata sekitar 75% penduduk kotanya tuh salah paham. Mereka ngira dia keturunan bangsawan agama dong. Iya, dan bukannya ngelurusin, dia malah ngebiarin aja. Pinter sih. Dia ngelihat itu sebagai celah investasi sosial ya kan? Bener. Dia paham kalau di masyarakat kita yang paternalistik, gelar atau afiliasi religius itu ngasih semacam karpet merah menuju kepercayaan publik. Tapi dia nggak berhenti di situ doang loh. Ada rekayasa sejarah yang lebih gila lagi. Oh, bagian nisan itu ya? Iya, ini bagian yang bikin saya geleng-geleng kepala sih. Pas dia mulai dapat sedikit uang, dia ngerenovasi makam orang tuanya. Tapi direnovasinya nggak biasa kan? Nggak biasa banget. Dia bangun makam itu semegah makam raja-raja. Terus di batu nisan ayahnya, dia ngukur nama KH Sarifudin.
Wah, ini manipulasi visual yang jenius sih. Iya kan? Masyarakat yang dari awal udah ngira dia itu seorang Gus. Pas lihat nisan itu, langsung nyimpulin kalau KH itu singkatan dari Kiai Haji. Padahal sebenarnya, Padahal, di naskah disebutin kalau KH itu singkatan dari nama asli ayahnya, yaitu Karim Hidayat. itu audasi atau keberanian yang luar biasa sih dari sudut pandang psikologi manipulasi. Kok bisa orang pada percaya ya? Ya, dia bertaruh pada asumsi publik. Gini loh, orang-orang tuh jarang mempertanyakan teks yang udah tertulis di atas batu nisan yang megah. Karena ada aura kesucian di sana? Benar. Dengan memanipulasi makam ayahnya, dia secara efektif meriset garis keturunannya di mata masyarakat. Ini tuh mirip fenomena zaman sekarang ya, kayak orang di media sosial yang nyewa mobil mewah buat personal branding. Biar dipercaya sebagai miliarder, iya kan? Iya, tapi Gusar ini melakuinnya di dunia nyata dengan memanipulasi makam bapaknya sendiri. Dan efeknya luar biasa. Dia bahkan perlahan-lahan mulai berani mengklaim dirinya sebagai keturunan ke-10 dari kiai era para wali. Tapi tunggu deh, logikanya kan pasti ada tetangga lama atau kerabat yang tahu siapa ayahnya yang sebenarnya. Pasti ada sih. Terus gimana bisa satu kota tertipu cuma karena batu nisan dan nama panggilan? Orang-orang kan nggak sebodoh itu. Nah, ini memunculkan pertanyaan penting. Gimana identitas palsu ini bisa jadi fondasi kekuasaan yang nyata? Kita harus lihat konteks zamannya. Konteks zaman pas dia remaja itu ya. Betul. Di naskah, dikasih latar belakang, pas dia umur 12-18 tahun, negaranya tuh lagi hancur lebur kena krisis multidimensi. Oh, lagi kaos banget ya kondisinya? Parah. Nilai rupiah anjlok sampai 50%. Kekacauan keamanan di mana-mana, orang saling curiga, saling bunuh. Institusi negara juga lumpuh dong pasti. Makanya, dalam kondisi krisis kayak gitu, masa seringkali irasional. Mereka kehilangan pijakan realitas. Mereka putus asa nyari figur penyelamat pastinya. Persis. Ketika sistem formal gagal melindungi warganya, masyarakat bakal nyari pelindung alternatif. Nggak peduli dari mana asalnya. Dan Gusar masuk ke vakum kekuasaan ini. Iya. Jadi kalau ada 1-2 tetangga yang tahu kebenarannya, suara mereka tuh bakal tenggelam sama mayoritas yang udah milih untuk percaya pada ilusi kesucian Gusar. Karena ilusi itu ngasih mereka harapan palsu di tengah neraka sosial ya. Benar banget. Dan gelar yang dia klaim itu luar biasa provokatif loh. Yang soal presiden itu. Iya. Dia kan nggak nyalonin diri di pemilu resmi. Dia nggak mau jadi gubernur atau wali kota. Dia mendeklarasikan dirinya sebagai presiden para bajingan. Presiden para penjahat. Wow. Dia bahkan dengan bangga bilang kalau intrik posisinya ini jauh lebih penting buat dibicarakan daripada kampanye politik resmi manapun. Berarti mengklaim gelar presiden para bajingan ini semacam deklarasi kalau dia beroperasi di luar batas hukum ya. Tapi, dia mengendalikan hukum itu sendiri. Gila. Dia nggak butuh legitimasi konstitusional karena dia punya monopoli atas kekerasan dan ekonomi bawah tanah. Terus sumber kekuatannya tuh bukan ilmu ekonomi atau politik kan? Di naskah dibilang apa tuh namanya? Ilmu kebal. Iya, ilmu kebal. Kalau dengar kata ilmu kebal di Indonesia, otak kita kan langsung mikirnya mistis ya. Kayak jimat, dukun, atau orang yang nggak mempan dibacok. Bener. Dan dia emang mengklaim dapat ilmu gaib dari genderuwo di Gunung Bohonggorowong. Dia ngaku kebal peluru. Tapi menurut saya, kekuatan sejatinya bukan di hal mistis itu sih. Terus apa dong? Di naskahnya dirinci, kebal senjata tajam itu cuma urutan ketiga. Yang pertama, dia kebal dari rasa malu. Dan yang kedua, dia kebal tidak beriman. Wah, penjabaran ilmu kebal ini satir yang tajam banget sih tentang psikopati dalam kekuasaan. Kebal rasa malu berarti urat malunya udah putus ya? Awan bohong kan hancur oleh tekanan publik. Kalau Gusar, dia bakal senyum dan putar balik narasinya. Kalau kebal tidak beriman? Berarti dia ngelepasin diri dari semua batasan moral. Ketidakpedulian moral yang total ini yang bikin dia bisa ngebangun aliansi yang mematikan. Oh, yang dia kong kali kong sama pejabat itu ya? Iya, dia nyuap polisi buat jadi pelindungnya, nundukin pejabat, dan meres pengusaha sampai mereka nggak berani bilang tidak. Kayak mafia sekelas Al Capone dong, tapi pakai kedok agama. Tepat banget. Tapi ini bawa kita ke kontradiksi perilakunya yang aneh. Di satu sisi dia merampok uang negara tanpa niat dibalikin. Terus dia juga kejem banget kan nyingkirin musuhnya. Iya, punya banyak istri simpanan juga. Tapi di akhir pekan, naskah ini nyeritain kalau dia tuh rajin bersedekah ke ribuan fakir miskin. Dia bangun masjid dan sekolah juga kan? Nah itu, jadi pertanyaannya, apakah dia ini semacam Robin Hood yang korup? Dia nyuri dari negara, tapi dibagiin ke orang miskin. Apakah itu bikin dia ngerasa posisinya sah?
Kalau kita kaitkan ini dengan gambaran besarnya, perbuatan dia itu bukan tentang penebusan dosa atau empati loh. Maksudnya? Itu cuma strategi. Benar. Banyak bos kartel di dunia nyata ngelakuin hal yang sama. Kayak Pablo Escobar gitu. Ngebangun masjid atau nyantunin orang miskin, tuh transaksi politik yang biayanya rendah tapi imbal hasilnya raksasa. Oh, karena negaranya lagi krisis dan nggak hadir buat rakyatnya ya? Tepat. Dia ngambil alih peran negara nyediain fasilitas dasar. Sebenarnya dia tuh lagi beli benteng manusia. Benteng manusia. Jadi orang-orang miskin itu pada dasarnya cuma dijadiin tameng. Mereka adalah infrastruktur legitimasinya Gusar. Dia beli simpati dan doa mereka. Jadi kalau ada polisi atau musuh yang mau nangkep dia, Rakyat kecil ini yang bakal maju belain dia duluan. persis, dia bikin narasi kalau cuma dia satu-satunya yang peduli sama mereka. Ini strategi sosiopat untuk nutupin korupsinya dan kekosongan identitas masa lalunya. Wah, dia bener-bener dandanin kejahatannya pakai jubah kedermawanan ya. Sangat manipulatif. Tapi semua kekuasaan yang dibangun di atas ilusi dan kebal rasa malu pasti kan punya titik retak. Pasti, karma dari kekuasaan ilusi itu kehancuran dari dalam. Dan titik retak dalam naskah ini tuh bagian yang paling intens menurut saya. Presiden para bajingan yang katanya kebal peluru ini, akhirnya nggak runtuh karena invasi militer atau diserang kartel saingan. Runtuhnya justru pas dia lagi ngerasa nyaman di puncak kejayaan. Gimana tuh proses jatuhnya? Dia mulai jenuh kan, terus dia serahin urusan operasional kerajaannya ke para bawahan. Nah, di dunia mafia yang nggak ada loyalitas sejati, Yang ada cuma rasa takut dan uangnya. benar. Jadi mendelegasikan kekuasaan itu sama aja kayak ngasih undangan terbuka buat dikhianati. Koleganya sendiri akhirnya berbalik nyerang dia. Dan serangannya sistematis banget. Tiba-tiba media massa ngebongkar semua aibnya. Skandal korupsinya, istri-istri simpanannya, kekejamannya dikulitin habis-habisan. Dan reaksi masyarakat miskin yang selama ini dibantu gimana? Mereka langsung nyamperin dia. Di naskah disebutin dia tiba-tiba dipandang lebih hina dari kotoran digorong-gorong. Benteng manusianya hancur seketika. Kesetiaan yang dibeli pakai uang emang bakal hilang kalau uangnya berhenti mengalirkan. Betul. Tapi, di sini bagian yang paling menarik dari naskahnya. Apa tuh? Eksekutor sesungguhnya yang numbangin Gustar dan ilmu kebalanya itu bukan manusia atau senjata tajam. Melainkan penyakit ya? Iya, bakteri mikroskopis, TBC, atau tuberkulosis. Wah, itu ironi yang luar biasa. Banget. Orang yang membusungkan dada menantang dunia, ngaku kebal segala hal dari luar, tumbangnya gara-gara bakteri yang makan paru-parunya dari dalam. Bakteri itu diam-diam berkembang biak ya? Paru-parunya tinggal separuh kan diceritainnya? Iya, dan dia mulai muntah darah. TBC ini kayak metafora fisik yang sempurna untuk moralnya yang udah lama kropos dan membusuk dari dalam. Bener banget. Dan kalau Anda perhatiin, pas penyakit ini mulai mendominasi, ada perubahan drastis pada nada dan gaya bahasa di naskahnya. Oh, yang tadinya tenang jadi panik ya? Iya, di awal monolog bahasanya tuh tertata banget, sinis dan penuh kontrol. Tapi begitu batuk darahnya muncul, Kalimat-kalimatnya langsung hancur berantakan. persis. Jadi pendek-pendek, repetitif, dan penuh kepanikan. Dia tuh kayak ngalamin disonansi kognitif yang parah. Dia nolak realitas biologisnya sendiri sih itu. Dia teriak histeris nanya, siapa yang menyantetku? Dia nggak bisa nerima kenyataan kalau makhluk sekecil bakteri bisa ngebunuh dia kan? Iya, dia malah ngumpat dan maki-maki dokter yang ngasih diagnosis medis. Disebutnya dokter laknat dan pembohong. Dia benar-benar terperangkap dalam delusinya sendiri. Dia sampai manggil-manggil lagi guru gaibnya, roh dari gunung itu. Seolah mistisisme bisa nyembuhin organ internalnya yang hancur. Dia nanya dengan marah, TBC itu setan apa sih berani-beraninya menggerogoti paru-paruku? Reaksi itu nunjukin kalau dia udah jadi korban dari narasinya sendiri. Dia kelamaan make topeng sang presiden yang kebal sampai dia mikir itu wajah aslinya. Kepanikan dia juga lebih ke arah takut kehilangan tahta kan? Bukan cuma takut mati badannya. Bener, ilusi kebesarannya tabrakan sama kefanaan tubuhnya. Dia meracau, nanya siapa yang bakal lanjutin bangun masjidnya, siapa yang bakal lindungin orang miskin. Padahal orang miskinnya udah lama ninggalin dia. Iya, dia mati-matian nolak nama lahirnya. Tapi di ranjang pesakitan, topengnya meleleh. Ini ngebawa kita ke babak akhir naskah ya, di mana dia kembali ke titik nol, balik jadi Gustiar Syarifuddin si anak buru tani yang nggak berdaya. Dan di titik terendah eksistensial inilah dia akhirnya berdoa. Bayangin, orang yang tadinya bangga punya ilmu kebal tidak beriman,
Sekarang malah memohon pada Tuhan. Benar, dia nyebut entitas tertinggi itu sebagai pembuka dan penutup hari. Dia memohon secara menyedihkan, minta waktunya diputar balik 45 tahun. Dia nyesel gitu. Dia nyadar hidupnya itu kesalahan. Tapi yang menarik, dia merumuskan permintaannya tuh pakai bahasa birokrasi negara. Oh, yang dia minta kesempatan satu repelita lagi itu ya. Iya. Rencana pembangunan 5 tahun. Itu terminologi khas era Orde Baru banget kan? Dia ngemis waktu 5 tahun lagi buat nyusun ulang pilar kekuasaannya. Penggunaan istilah repelita itu nunjukin gimana struktur berpikirnya nggak pernah benar-benar lepas dari logika kekuasaan formal. Walaupun dia ngakunya penguasa dunia gelap ya. Betul. Tapi tragedi sesungguhnya dari naskah ini tuh bukan doa penyesalannya loh. Terus apa dong? Tragedinya ada di percakapan terakhir yang dia lakuin setelah berdoa, percakapan sama anaknya. Ah iya. Percakapan itu benar-benar ngancurin sisa simpati kita ke dia. Anaknya kan lagi di dalam penjara. Iya, di balik jeruji besi. Dan di tengah penderitaannya yang tinggal nunggu mati, abis melas-melas ke Tuhan, coba tebak apa yang dia suruh ke anaknya. Nyari dan beli kekebalan baru kan? Bener, jadi apa arti dari semua ini? Dia nyuruh anaknya nuker semua sisa harta buat beli ilmu kebal yang baru biar dia sembuh dan bisa berkuasa lagi. Percakapan itu tuh ngasih jawaban final atas kondisi psikologis Gusar. Permohonannya ke Tuhan tuh bukan pertobatan. Berarti dia nggak benar-benar menyesali perbuatannya dong. Nggak sama sekali. Dia cuma nyesal karena taktiknya gagal dan dia kalah. Minta waktu 5 tahun tuh bukan buat jadi orang baik, tapi buat revisi strategi, biar nggak jatuh lagi. Wah, dia benar-benar nolak nerima kalahan mutlak ya. Manusia yang seumur hidupnya tenggelam dalam delusi kekuasaan, bakal kehilangan kemampuan buat ngebayangin hidup tanpa kekuasaan itu. Kebutaan moral permanen ya. Persis. Kehancurannya terjadi di semua dimensi. Fisiknya dimakan TBC, sosialnya dikhianatin sistem yang dia buat sendiri. Dan spiritualnya mati dalam delusi yang menolak padam. Jadi kalau bisa disimpulkan, naskah Aku Sang Presiden ini potret tajam banget tentang ilusi kekuasaan. Identitas fiktif dan kekuatan korup itu ujung-ujungnya bakal diruntuhkan sama realitas tubuh manusia. Bener banget. Sebanyak apapun orang dimanipulasi, kita nggak bisa memanipulasi hukum biologi kita sendiri. Ilusi itu selalu punya tanggal kedaluarsa. Nah, mendengar kisah Gustar ini, bikin kita mikir ya. Dalam kehidupan Anda sehari-hari nih, entah itu di karir atau di media sosial, topeng identitas apa yang lagi Anda pakai mati-matian saat ini? Pertanyaan renungan yang dalam banget sih ini. Iya kan? Dan apakah Anda udah siap kalau suatu saat batu nisan ilusi yang Anda bangun itu tiba-tiba runtuh cuma karena hal kecil yang nggak pernah Anda duga? Wah, merinding dengar kesimpulannya. Kalau Anda ngerasa diskusi ini menarik, pastikan untuk terus dukung program Berbicara Naskah ini ya. Betul, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalin komen. Kasih tahu kita di kolom komentar, bagian naskah mana dari cerita Gusar ini yang paling bikin Anda merinding. Terima kasih udah dengerin. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa di episode Berbicara Naskah berikutnya. Salam hangat.